البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Thaharah, babul haid, bab tentang haid. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang permasalahan istihadah, yakni perempuan yang dia itu banyak keluar darah dan itu bukan darah haid. Berikut yang disebutkan oleh beliau hadis nomor 135. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummah Habibah, sesungguhnya Ummu Habibah bintu Jahsh syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam, mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuk, yakni tahanlah sekadar haidmu itu menghalangimu, yakni untuk dia tunggu tidak sholat tidak puasa selama kebiasaan dia itu haid, ya. Tsumma itaghsili, kemudian mandilah setelah seakan-akan waktu haid sudah selesai, biasanya 6 hari atau 7 hari seperti itu, datang bulan misalnya. Bahkan maka disebutkan ucapan sampai di situ saja. Yani Nabi mengatakan, yani tunggulah kamu selama haid itu menahan kamu, kemudian mandilah setelah suci. Kemudian disebutkan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Fakanat taghtasilu likulli sholatin." Maka kemudian dia mandi untuk setiap sholat. Karena apa? Karena dia mengalami istihadah. Ya demikian. Nabi SAW menganjurkan dia, sudah kamu tidak sholat, tidak puasa selama kebiasaan kamu haid. Kemudian kalau masih keluar darah, dan biasanya terbedakan antara darah haid dan darah istihadah, yang dia itu adalah penyakit. Ya, setelah itu, setelah kebiasaan haid, setelahnya adalah apa? Untuk dia sholat, demikian juga puasa, karena bukan haid lagi. Adapun ucapan adalah dia itu mandi setiap sholat, maka itu adalah ijtihad saja dari Ummu Habibah. Ya, dia setiap mau sholat mandi, setiap sholat mandi, demikian. Sudah lewat pembahasan kita bahwa orang yang istihadah ini bukan orang yang haid, maka tidak perlu untuk kemudian mandi, demikian juga tidak perlu dia itu adalah berwudu karena dia itu sakit. Rawah Muslim, semua dari Imam Muslim di sini. Wa bi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari. Riwayat ini seakan-akan semua para ulama seakan-akan Imam Muslim meninggalkan lafaz ini. Imam Muslim sengaja meninggalkan lafaz ini karena ghairu mahfudhah, karena riwayat ini tidak terjaga. Riwayat ini adalah syadhah, menyelisihi yang lainnya. Jadi bisa dikatakan riwayat ini adalah lemah walaupun dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Apa itu lafadznya? Wa tawaddu'i li kulli sholatin, wudu'lah setiap sholat. Jadi untuk perempuan yang istihadah, yang dia itu bukan haid tapi keluar darah terus, maka hendaknya dia itu wudu setiap sholat. Tapi ini adalah apa? Lemah riwayatnya. Wa ya li Abi Daud, riwayat ini, lafaz ini adalah ada di dalam Sunan Abu Dawud, wa ghairihi, dan yang lainnya min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Disebutkan, ini pernah lewat pembahasan di Mawaqidul Wudu. Ya, ini kalau kita mau sebutkan dari sisi mana itu dikatakan syad. Semua para ulama bahwa riwayat yang menyebutkan ini tadi wudu setiap sholat, karena ini penting, karena sebagian orang berpegang dengan riwayat ini sehingga dia wudu terus setiap sholat. Disebutkan bahwa yang mengatakan lafaz ini yang dibawa oleh Imam Bukhari ini itu ada 6. Ya, Hamad, Abu Hamzah, Abu Hanifah yang ada di Sunan Imam Tahawi, Hajjaj bin Arta'ah, Abu Awanah, Muhammad bin Ajlan. Menyelisih berapa? Menyelisih samaniyah asyara rajulan, menyelisih 18. 6 melawan 8. Demikian dibandingkan sampai seperti itu. Yang mengatakan lafaz ini ya Sunan Imam Bukhari itu 6 orang. Menyelisih 18 orang tidak menyebutkan tambahan ini. Sehingga dikatakan syahadah. Yani syahadah, yani nyeleneh. Dan demikian. Jadi di dalam definisi syad, yakni iman, yakni mukhalifun liman arjah minhu,
ya, yang menyelisih lebih rajih dari dia itu adadan, baik dalam jumlah adat ataupun hifdzan atau hafalannya. Jadi demikian. Jadi riwayat ini walaupun semua Imam Bukhari bahwa itu adalah lemah. Lihat ini riwayat Imam Bukhari, tetapi dikatakan para ulama bahwa itu adalah lemah. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari itu sedikit sekali yang dia itu lemah, dikritik oleh para ulama. Lalu bagaimana sekarang permasalahan kita ini? Ghuslul mustahadah, mandinya orang yang istihadah. Disebutkan oleh Imam Nawawi di Syarh Muhadzab, madhabuna anna taharatul mustahadah al-wudu wa la yajibu 'alaiha al-ghusl li syai'in min as-shalawat. Tidak wajib mandi apapun dari salat-salat illa maratan wahidah, kecuali sekali saja fi waqti inqita'i haidha, ketika selesai haidnya itu selesai. Jadi dia mandi ketika apa? Selesai haidnya. Setelah itu tidak perlu mandi, kecuali kalau mandi ingin membersihkan diri dan sebagainya. Demikian juga tentang masalah wudu. Aradi analisa 'alaiha illa ghusl wahid. Tidak ada bagi dia itu kecuali sekali mandi saja. Ya demikian. Demikian juga dalam hal wudu, tadi sudah kita sebutkan wudu al-mustahadah, wudunya orang yang istihadah, maka itu adalah yang benar tidak wajib. Selama dia tidak batal, maka tidak perlu untuk kemudian wudu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya hadis nomor 136, ya, tentang apa? Tentang keluarnya sesuatu ketika dia itu haid atau setelah haid. Wa Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Di sini sahih. Qala beliau mengatakan, kunna la na'ud, kami tidak menganggap. La na'udah di sini yakni tidak menganggap al-qudrah was sufrah. Al-qudrah apa itu? Al-qudrah ma'un muttasihun mutaqaddir. Qudrah itu adalah air yang kotor. Demikian juga yang dia itu keruh. Walaysa bidam, dan bukan darah. Wasufrah, sufrah itu adalah artinya sendiri, sufrah itu adalah kuning. Ma'un ya'luhu sufrah. yakni air yang atasnya itu kuning. Kama iljuruh, seperti air yang di situ air bekas-bekas luka, demikian. Jadi mereka dulu perempuan-perempuan tidak menganggap air yang dia itu keruh, demikian juga yang dia itu kuning di atasnya. Ba'da tuhur, setelah suci, syai'an, sesuatu pun, sedikit pun yang tidak dianggap itu bukan darah. Ini demikian. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud, wa lafdhu lahu, dan Abu Dawud, dan lafaz miliknya Imam Abu Dawud. Ini demikian. Jadi para ulama tidak menganggap. Dhaba jumhur ulama ila anal qudrah wa sufrah fi ayyamil haid minal haid. Disebutkan oleh jumhur ulama bahwa qudrah dan sufrah di hari-hari haid itu, ya, maka itu dari haid. Itu tetap dia itu haid, demikian. Apabila dia melihat setelah haid, maka tidak dianggap, tidak masalah tentang ini demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 127. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal yahuda, sesungguhnya Yahud, nisbah kalau dia itu ini nisbah yakni Yahudi. Ini orang-orang Yahudi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi kanat idza hadatil mar'ah, apabila perempuan mereka, yakni istri-istri mereka itu haid, atau perempuan-perempuan mereka itu haid, lam yu'akiluha, tidak diajak makan bersama mereka. Yani kalau istrinya itu haid, maka seakan-akan dikurung, tidak ikut makan bersama selama haid 6 hari 7 hari itu. Kalau kita perhatikan agama kita ini di tengah-tengah. Bagaimana para orang-orang Nasrani? Ya, ini tidak mengenal itu. Haid tidak haid, datangnya aja dijimai saja. Demikian. Kalau orang Yahudi sebaliknya, diajak makan saja tidak. Adapun kaum muslimin boleh untuk berpegangan, demikian juga makan bersama, tetapi tidak dijimai. Di sini orang-orang Yahudi tidak mengajak makan perempuan-perempuan mereka ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Isna'u, lakukanlah oleh kalian kula syai'in, segala sesuatu ila nikah, kecuali nikah." Apa itu? Kecuali jima. Rawi Muslim, semua oleh Imam Muslim. Di sini menunjukkan bahwa di dalam agama kita boleh untuk kita berbuat apapun dengan istri kita kecuali melakukan jima. Berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
Karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW ya'muruni, memerintahkan aku. Fa'taziru, maka aku pun memakai izar. Kalau di dalam tempat kita izar itu sarung. Jari lebih tepat, yakni jari itu. Apa bahasa Indonesia jari? Itu. Kalau di orang Arab, izar itu seperti jari itu. Yakni sarung yang tidak dijahit, tidak bersambung itu. Seperti itu. Ya'muruni maksudnya apa? Memerintahkan aku untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian aku memakai izar, memakai tadi jari semisal itu. Fayubashiruni. Kemudian Nabi SAW menggauli aku, ya. Wa ana haidun, dan aku tidak haid. Menggauli dengan tanpa melakukan jima, demikian. Bahkan memakai apa ini? Memakai izar, memakai sarung semisal itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari sini ada beberapa permasalahan jima'ul haid wa mubasyaratiha. Menjimai perempuan yang sedang haid atau dan menggaulinya. Bagaimana ini? Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala fi Syarh Muslim, di syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan di sini, ya, fa'lam anna mubasyaratal haid, ketahuilah sungguhnya menggauli seorang perempuan yang haid aksam, ada beberapa macam. Ya, bisa ditulis menggauli istri itu ketika haid ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, ana ayyubashiraha bil jima' fil fard, menggauli dia di kemaluan dia, menjimai dia di kemaluannya. Pada haram bi ijma'il muslimin, maka ini adalah haram ijma' sepakat kaum muslimin. Selesai ya. Ya, ini kalau dengan mendatangi di kemaluannya haram, jelas. Yang kedua, al-mubasyarah fi ma fawqa surah wa tahta rukbah bidzakar. Mubasyarah menggauli dia di atas surah. Surah itu adalah ini pusat. Kalau kita udrel seperti itu. Di atas pusat dan di bawah rukbah, di bawah lutut. Bidzakar, dengan kemaluan. Au bil qublah, atau dengan mencium, au bi mu'anaqah, atau memeluk, au lams, atau menyentuh, au bi dzalik, atau yang semisalnya. Maka bagaimana ini? Di atas pusar, di bawah lutut. Itu saja. Wa halalun bi ittifaqil ulama. Maka ini halal, boleh, sepakat, selesai. Sekarang terjadi perselisihan, yaitu apa? Antara lutut dan antara pusar tadi, ya, pusar atau pusat. Al-mubasyarah bima baina surrah wa rukbah. Ya, ini menggauli antara tadi. Bagaimana ini? Bi ghairil qubul wa dubur, tetapi bukan kemaluan. Demikian juga bukan dubur atau pantat. Di sini ada 3 sisi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah boleh. Kesimpulannya adalah boleh. Wa rajihul alam wal jawaz. Yang benar itu adalah boleh. Wa amma in khafa ala nafsihi minal wuqu' fil muharram, adapun kalau takut untuk terjatuh kepada keharuman, mungkin baru menikah atau semisalnya takut, ya, atau dia mempunyai syahwat yang kuat namanya, fayukrah lahu, makruh saja, makruh. Ya, demikian. Hukumnya asalnya adalah boleh, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya dibahas juga kapan halal seorang laki-laki mendatangi istrinya setelah haid. Disebutkan, ya, yang benar adalah setelah mandi. Setelah mandi istrinya itu. Jadi jangan terburu-buru. Yang menyelisih siapa? Karena ini seakan-akan ijma' semua Ibnu Munzir. Tapi yang disebutkan di sini ada yang menyelisih, yaitu Abu Hanifah, ya. Demikian juga Dawud ad-Dhahiri biasa. Ya, dia mengatakan, yakni fa idza tatahharna, apabila suci. Ya, ini maksudnya selesai haid. Padahal yang benar tatahharnya di sini mandi. Jadi yang benar adalah apa? Kalau sudah mandi. Ya, kalau kemudian selesai saja tidak boleh untuk didatangi. Harus dia mandi dulu perempuan ini, baru kemudian boleh didatangi. Itu adalah tarjihnya Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh Muqbil, demikian juga Syekh Utsaimin bertanya. Lalu bagaimana hukumnya mendatangi orang yang istihadah? Bagaimana ini? Adalah boleh, ya, boleh. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah ijma'. Istihadah bukan haid, beda antara istihadah dan haid. Kemudian berikutnya hadis nomor 139. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini hadisnya terjadi perselisihan. Yang benar adalah mauquf.
ucapan Abdullah bin Abbas saja. Ya demikian. Bahkan Sufyan Syu'bah dulu mengatakan, aku dulu mengatakan sahih. Itu ucapan Nabi. Ternyata itu adalah mauquf saja. Bahkan dia mengatakan kuntu majnunan fasahahtu. Dulu aku ketika mensahihkan itu gila. Ya, ketika aku mensahihkan. Ini seakan-akan beliau menyesali. Nah, di sini adalah tadi mauquf. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abdul bin Abbas. Dari sini kita tidak ambil, ya. Apa itu? Fil ladzi ya'ti imratahu, tentang seseorang yang mendatangi istrinya, wa ya haid, ternyata haid. Istrinya haid didatangi. Istrinya haid didatangi. Maksudnya ya ini melakukan jima di kemaluan. Qala, maka Nabi mengatakan, ya tasaddaq bi dinar. Hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar. Berapa? Kira-kira 1 juta. Au nisfi dinar, atau separuh dinar. Yaitu apa? Sekitar mungkin 500.000. Rawal khamsah, semua dari yang 5. Bahkan 5 ini yang menyebutkan. Ya, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, tapi kita sebutkan itu adalah mauquf saja. Wa sahih al-Hakim Ibnu Qattan, al-Hakim dan Ibnu Qattan mensahihkan. Wa rajaha ghairuhuma, merujukkan selain keduanya waqfahu. Itu mauquf dan benar itu adalah mauquf. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak ada untuk dia itu mengeluarkan apa-apa, untuk dia itu bertobat. Ya, apabila dia sengaja melakukan itu, tidak dipaksa, faqad irtakaba maksiatan kabirah, telah melakukan maksiat yang besar, melakukan dosa besar. Demikian. Menurut Imam Syafi'i demikian juga. Ya, tetapi tidak perlu untuk dia bersedekah dengan tadi karena itu hadisnya dhaif. Tidak ada kafarah. Lalu bagaimana cukup bagi dia itu untuk bertobat? Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.